Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi as-solan nasa syuba wa qabaila liya'arufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat badan turafiah, dan terkhusus nikmat dibisakannya, dikuasakannya kita oleh Allah untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, dan insya Allah kita adalah thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, yang terhormat Sohibud Daulah wal Karamah wal Fadilah, kersana dari Ustaz Cecep, dan begitu pula yang terhormat Abah Ian Santang sebagai kesepuhan di AFW ini, yaitu Apiliansi Pejuang Wali Songo Indonesia. Dan begitu pula kepada kesepuhan Mas Pram, dan kepada kesepuhan-kesepuhan yang lain yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Dan begitu pula kepada para jamaah yang hadir di sini atau ikhwan akhwat Aribatman Bul Hikmah yang tidak ada di sini, dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita mewuhi rahmat, menghujani karunia. Pada intinya semoga kita dicintai olehnya, sehingga kita benar-benar dijadikan hambanya yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana ada satu hadis yang telah tadi Al-Fakir katakan, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang yang munafik itu adalah 3.
Mana tiga itu? Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila manusia, siapapun, kita, Anda, dan siapapun itu, idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara bohong, itulah tanda-tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji tidak tepat. Sulaya. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya khianat, tidak menyampaikan, cedera. Tiga macam tanda-tanda ini adalah tanda-tanda orang yang munafik. Yang mana orang yang munafik itu di dalam Islam adalah sangat hina, bahkan tempatnya nanti adalah fidarkil asfal minan nar, ditempatkan oleh Allah di dasar neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, siapapun kita, dimanapun kita, apapun aktivitas kegiatan kita, jauhi sifat-sifat yang tiga macam ini. Kalau kita tidak mau digolongkan kepada golongan orang munafik, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang munafik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang sangat sulit untuk menghindari seperti ini. Sangat sulit. Masalah ilmu, alhamdulillah, sering Al-Fakir katakan, sekarang bukan sulit mencari orang yang pintar, bukan. Justru sulit mencari orang yang bodoh. Artinya apa? Artinya di Indonesia, di Nusantara ini memang penuh dengan orang-orang yang pintar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma ada ironis, apa? Kepintaran, kepiawaian, wawasan, pengalaman luar biasa. Tapi di dalam hal tanda-tanda munafik ini masih tertanam, masih ada, masih melekat hampir di semua orang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih ironis, ada sekelumit orang yang mengaku, yang mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi, yang mengklaim, yang mengakui, yang kekeh petekeh, bahkan apapun ditaruhkan untuk membela bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasul, tapi kelakuannya jauh daripada ajaran Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang-orang biasa, orang-orang awam, kayaknya tidak terlalu miris, tidak terlalu ironis. Apapun kelakuan mereka, maksiat seperti apapun mereka, ya namanya juga orang awam, orang tidak tahu apa-apa. Ini yang ironis, berjubah, bersorban, bahkan mengaku cucu Nabi, mengaku mengalir dalam tubuhnya darah suci Rasulullah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan, tidak mencontohkan kebaikan, tidak mencerminkan dzurriyyah Rasul. Apa? Ya dalam berbicara kasar, dalam aktivitasnya sehari-hari arogan, menghina orang, melaknat orang, yang jelas-jelas melaknat, melaknat itu adalah dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda, la'nul mu'min kakocli, melaknat, menyapa-nyapu orang mukmin
itu adalah dosanya besar, bahkan kakoclih seperti membunuhnya. Ironisnya, yang mengaku cucu Nabi, yang mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah, yang mengakui di dalam tubuhnya adalah mengalir darah suci Rasulullah, tapi dia berkata masih seperti itu, masih kasar, masih laknat melaknat. Na'udzubillah. Sedangkan Rasulullah telah bersabda, keturunan Rasulullah, jangankan tetesan Rasulullah, leluhur Rasulullah pun dijaga, dipilih, terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tiba, tidak akan terjerumus, tidak akan melakoni kemungkaran, kemaksiatan, dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang yang mengaku duriah Rasul, mengklaim dirinya suci, mereka masih mengeluarkan kata-kata umpatan, masih suka melaknat orang, masih suka menghina orang? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Disinilah dulu sekian abad orang tidak ada yang komplain. Ulama-ulama mempercayai, berhusnuzon bahwa mereka itu adalah duriah Rasul. Kenapa? Karena dulu yang mengaku duriah Rasul itu adalah akhlaknya baik-baik, sehingga para ulama dulu kita nggak ada yang komplain, nggak ada yang curiga, nggak ada yang bimbang, nggak ada yang meragukan, karena dulu yang namanya Habib-Habib ini, yang namanya orang yang mengaku duriah Rasul itu kelakuannya dulu baik-baik. Tapi setelah kesini timbul mereka yang muda-muda, ceramah-ceramah di panggung-panggung, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Akhirnya menimbulkan curiga. Apakah benar mereka itu turunan Nabi? Apakah benar mereka itu Rasul? Dengan keraguan itu, akhirnya ada yang meneliti. Dibongkarnya kitab-kitab, kitab nasab, kitab sejarah, tergabungnya para ahli filologi, ahli genetik. Ternyata mereka terbongkar, betul mereka bukan keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka adalah punya leluhur adalah Ubaid. Sedangkan Ubaid itu kata mereka adalah keturunan Said Ahmad. Tapi ternyata menurut keterangan di kitab Tuhfatuz Zaman, Ubaid itu adalah putranya Isa putranya Muhammad, Muhammad putranya Himham, Himham putranya Aun. Jadi tidak ke Ali Zainal Abidin yang keturunan Sayyidina Husain. Oleh karena itu terbongkar kebohongan Habibah Alwi ini dengan tuntas, setuntas-tuntasnya. Dari semenjak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti, membuat tesis atau membuat karya tulis, sudah 2 tahun lebih, tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan 12 pertanyaan, 1 saja belum ada yang menjawab dengan benar secara ilmiah. Di sini Al-Fakir ironis juga. Ironis apa? Ya, kita karena tidak terlalu banyaknya orang yang membaca kitab nasab. Kebanyakan ulama-ulama, ustadz-ustadz, santri-santri kita membacanya adalah kitab-kitab baru, terutama dari abad ke-9 ke sini. Terutama banyak membaca kitab-kitab seperti kitab Ar-Risalatul Mu'awanah,
seperti kitab Bughyatul Mustarsyidin dan kitab-kitab selain itu adalah susunan para Habib Alawi. Sebenarnya di dalam fikih, di dalam tauhid, di dalam tasawuf, sebenarnya mereka mengikuti ulama-ulama kita. Tapi hal di dalam kesempurnaan, hal di dalam keutamaan, mereka melenceng daripada ajaran-ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pendapat-pendapat mereka nyeleneh, mengatakan bahwa kepala ulama yang al-alim al-alamah ahli ibadah 70 kepala ulama ahli ibadah alim al-alamah al-puhamah dibandingkan dengan kaki Habib yang kotor masih mulia kaki Habib yang kotor. Ini ajaran dari mana? Kitabnya apa? Na'udzubillah, ini adalah penyesatan umat. Dan ada lagi yang mengatakan apabila ada seorang kiai yang pintar, yang al-alim al-alamah, sehingga nikahi Syarifah. Syarifah itu adalah perempuan tapi keturunan Ba'alawi. Kalau ada kiai yang berani menikahi Syarifah, maka kiai itu adalah kiai tai. Ini pendapat-pendapat seperti ini. Banyak pendapat-pendapat, statement-statement, ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan ajaran kita Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada hadis tadi, yaitu ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda orang yang munafik itu adalah 3. 1, idza haddasa kadzdzaba, apabila berbicara bohong. 1. Dan apabila berjanji tidak tepat. Kita mengingat ke belakang. Ada dari klan Habib Ba'alawi yang berkata seperti ini. Sekarang banyak yang mengaku cucu Nabi. Harus tes DNA. Harus tes DNA. Dengan tes DNA akan ketahuan. Nanti darah Nabi kemana, darah dia kemana. Tapi setelah dituntut untuk tes DNA, dia malah menyatakan haram tes DNA. Bukankah ini pembicaranya adalah bohong? Ada lagi yang berbicara seperti ini. Kalau diadakan tes DNA, maka yang lebih awal, yang lebih depan, yang lebih pertama memulai, saya yang memulai. Tapi setelah dipinta untuk tes DNA, malah dia tidak mau. Berbagai macam alasan. Bukankah ini adalah tanda munafik? Sedangkan yang namanya zuriyah Nabi, keturunan Nabi, boro-boro munafik, terperosok ke hal maksiat aja, keperosok tentang hal dosa aja tidak. Jadi dengan ini saja sudah jelas, mereka yang mengklaim, yang mengaku dirinya zuriyah Rasul, maka itu adalah nyata-nyata bukan. Nyata-nyata bukan. Oleh karena itu, ada keterangan di dalam kitab Ar-Sa'il fil Ansab. La yajuju sukutu alal kadzibi bin nasab wala mujalasatil wada'in fa ila kana wahidan minhu. Jadi kita sebagai umat Islam, dengan adanya fenomena seperti ini, maka kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Harus kita bicara. Harus kita bunyi. Kalau ada orang yang mencintai, kalau ada orang yang membela terhadap klan yang mengaku keturunan Nabi ternyata bukan, diamnya kita dengan mereka, mendekatinya, menyatunya kita dengan mereka, maka tidak boleh. Tidak boleh.
Kalau kita mendekati mereka, fa ila kana wahidan minhum, maka kita termasuk sama dengan golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Al-Fakir menginginkan, silahkan pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan bantah dengan ilmiah. Kiai Imaduddin Al-Bantani tidak membatalkan nasab. Kiai Haji Nur Ihya tidak membatalkan nasab. Gus Abbas Buntet tidak membatalkan nasab. Tengku Qori tidak membatalkan nasab. Gus Abbas tidak membatalkan nasab. Siapapun tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Yang membatalkan nasab Alawi adalah ulama-ulama mutaqaddimin. Di antaranya siapa? Yaitu adalah kitab Syajaratul Mubarakah, yaitu adalah penyusunnya adalah Syekh Fakhrur Razi. Ini adalah gegedug Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada seluruh saudara-saudara Al-Fakir, ayo bacalah kitab Abnaul Imam, bacalah kitab Silsilatul Alawiyah, bacalah kitab Tahdzibul Ansab, bacalah kitab Al-Majdi, bacalah kitab Al-Muntaqilah Thulibiyah, bacalah kitab Al-Asili, bacalah kitab Al-Bahri, bacalah kitab Umdatut Thalib, bacalah kitab Tufatuz Zaman, dan lain sebagainya. Ya, nggak usah banyak-banyak, Syajaratul Mubarakah saja baca. Seperti apa? Jadi jangan sampai kita menjawab tesis Kiai Imaduddin atau dengan kawan-kawannya, ya termasuk Al-Fakir lah, jawablah dengan ilmiah. Kalau di dalam kitab Syajaratul Mubarakah, Syekh Fakhrur Razi menyatakan bahwa Said Ahmad anaknya hanya 3, adalah Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau memang Habib Alwi mengaku bahwa Duriahnya itu adalah anak Said Ahmad, datangkan kitabnya. Kitab apa yang menjelaskan bahwa Said Ubadillah adalah putra Said Ahmad? Itu saja. Atau dengan tes DNA, atau penerangan ahli filologi, ahli sejarah, atau tes DNA. Sekali lagi, buktikan dengan itu. Ya, tapi kan Al-Fakir dengar, Al-Fakir lihat jawabannya yang ambiar. Jadi jawabannya, oh, ulama-ulama dulu mengakui, ulama-ulama dulu enggak komplain. Jawaban kayak gitu mah tuh anak kecil juga bisa. Jadi Al-Fakir menyatakan, menanggapi soal nasab ini tidak perlu pintar sebenarnya. Otak normal saja, insya Allah mengerti. Otak kita normal saja, insya Allah mengerti. Kenapa? Ya, dari abad ke-3 sampai abad ke-9 dinyatakan kan 550 tahun lamanya. Setelah 550 tahun, ada orang yang mengaku bahwa keturunan dia anak Said Ahmad. Sedangkan di dalam kitab-kitab dulu tidak ada catatannya, hanya 3. Dia nempelnya jadi 4. Kalau orangnya yang normal berpikir, oh iya ya, oh iya ya. Tuh, tapi sekali lagi, ini penelusuran tentang hal nasab. Awas, jangan sampai ada yang berbicara, wah ini adalah fitnah, ini adalah pengadu domba, ini adalah inisiatif Yahudi untuk memecahkan umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jelas para Habib itu tes DNA-nya haplogrupnya Yahudi. Kenapa kita justru disangka kita diadu domba oleh Yahudi? Oleh karena itu, sekali lagi,
polemik nasab ini, walaupun kita menelusuri, walaupun kita meneliti tentang hal nasab Ba'alwi ini, sama sekali tidak ada permusuhan, tidak ada benci membenci. Kita tetap baik dengan mereka, kita tetap bersatu dengan mereka, kita tetap menyatu dengan mereka, kita tetap hormat, kita tetap muliakan kepada mereka. Hanya satu, apa? Kita mengingatkan kepada mereka bahwa Anda adalah bukan turunan Nabi karena Anda tidak terbukti. Satu. Tujuan akhir adalah semoga mereka mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi karena tidak bisa, tidak mampu memberikan bukti. Dan para muhibin yang cinta buta sampai mereka mengakui, meyakini bahwa Habib memang bukan turunan Nabi. Jadi antara muhibin sadar dan Habib pun sadar. Muhibin tidak mengakui lagi bahwa Habib itu adalah turunan Nabi, dan Habib pun mengakui bahwa dia adalah bukan turunan Nabi. Selesai, no problem sebenarnya. Tuh, jadi kita tidak ada permusuhan, kita tidak ada benci-bencian, tidak ada. Kita baik-baik saja. Hanya kita adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita hanya saling menasihati saja. Kita hanya saling menasihati saja. Karena kita sesama Islam itu adalah satu bangunan. Hanya itu saja. Jadi sekali lagi, sebenarnya pembahasan nasab ini sudah selesai. Selesai apa? 2 tahun lebih tidak ada yang mampu menjawab pernyataan hasil karya Kiai Imaduddin Usman Al-Banna. Sebenarnya kejadian ini bukan hanya sekarang, abad ke-9 dulu booming bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ya cuman redup lagi. Kenapa? Karena dulu hanyalah kitab. Abad ke-15 terjadi lagi booming polemik masalah nasab, redup lagi karena diteliti, ditulisannya berdasarkan kitab. Sekarang abad ke-20 tidak redup, bahkan lebih pecah. Kenapa? Karena sekarang bukan ditelusuri hanya melalui kitab nasab, justru sekarang ikut campur para ahli sejarah, ahli biologi, ahli genetik, turun semua menelusuri keturunan zuriyah Ba'alwi ini. Benarkah mereka keturunan Nabi? Tapi ternyata semua sepakat bukan. Menurut kitab nasab tidak tercatat. Menurut ahli filologi tidak ada bekas-bekas cerita-cerita Al Ubaidillah, ya Habib lah. Menurut ahli genetik, ya saudara-saudaranya di Yaman antri tes DNA, ternyata tes DNA agen Yahudi, seperti itu. Jadi sekarang karena dari semua aspek, dari semua ahli turun semua berpendapat sama, ya makanya sekarang tidak redup. Ya, makanya sekarang tujuannya hanya satu. Habib sudah sadar mengakui bahwa dia bukan turunan Nabi. Para pengikutnya, para muhibinnya sadar bahwa Habib itu bukan keturunan Rasul karena tidak bisa memberi jawaban yang benar. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kita sekarang ayolah, Habib kalau benar-benar dia mengakui dengan kebenaran ini, ya berarti bukan mereka menjadi hina, bukan beliau menjadi terpencil, bukan mereka tersisihkan. Tidak, justru mereka adalah suatu pahlawan, berani mengakui kebenaran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, kalau para Habib Ba'alwi,
kelan ba'lawi mampu menerima kebenaran ini, maka akan benar-benar dipuji, dipuja, diakui oleh semua rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, umumnya semua umat manusia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.